Oke, kita akan sempurnakan kemampuan pemain untuk menembak ya dengan mendeteksi penekanan tombol virtual. Nah, untuk mendeteksi penekanan tombol virtual, kita gunakan metode namanya input.getButton, input.getButton down, atau input.getButton up. Ya, ketiganya ini nanti butuh satu buah argumen, yaitu nama tombol virtual. Ya, nah perbedaan dari tiga metode ini apa? Untuk getButton, dia akan kembalikan true selama tombol virtual tersebut ditekan dan ditahan. Ya. Sementara itu, kalau getButtonDown itu mengembalikan true hanya pada frame pertama saat tombolnya ditekan. Ya. Alias ketika tombolnya ditekan pertama kali, getButtonDown itu true, frame berikutnya dia langsung false. Nah, sebaliknya, untuk getButtonUp, dia mengembalikan true pada frame pertama saat tombol yang tadinya ditahan, kemudian dilepas. Ya, jadi, ketika sebuah tombol dilepas, frame pertama pada saat itu getButtonUp langsung true. Ya, setelah itu dia false lagi. Nah, kalau teman-teman melihat tutorial di internet, itu banyak yang menggunakan input.getKey dan bukannya input.getButton ya. Kalau teman-teman bikin gamenya spesifik hanya untuk PC, nggak masalah pakai input.getKey ya. GetKey, getKey down, getKey up, itu nggak masalah. Parameternya aja yang agak beda, nanti dia butuh sebuah keycode ya. Keycode X misalkan, atau keycode W, keycode Enter, dan seterusnya. Nah, tapi kalau teman-teman punya visi bahwa game yang saya buat ini kepinginnya dirilis untuk banyak platform sekaligus, maka lebih disarankan menggunakan getButtonDown ya. Kenapa? Yang pertama, kelebihannya adalah nama tombol virtual itu nanti bisa di-customize ya supaya game kita punya identitas sendiri ya. Nanti ada beberapa tombol yang sudah diberikan sama Unity, kita bisa mengganti namanya. Nah, tombol fisik bisa diubah pemain dengan sesuka hati juga, sehingga daripada kita pakai getKey yang pasti tombolnya itu, ya, kalau menggunakan getButton, maka pemain bisa mengcustom sendiri nantinya. Ya. Berikutnya, getButton itu bisa mendeteksi lebih dari satu media input, ya, baik keyboard mouse maupun joystick atau gamepad ya. Nah, input dasarnya seperti ini yang disediakan oleh Unity ya. Ada tombol virtual horizontal, vertikal, mouse X, mouse Y, fire 1, 2, 3, dan jam. Tombolnya kurang lebih seperti ini. Kalau di Windows horizontal itu A dan D, atau panah kiri dan panah kanan ya. Kemudian fire 1 itu kontrol kiri atau mouse klik primer, atau kalau joystick atau gamepad button 0 ya. Nah, kalau kita membutuhkan input tambahan, pemetaan tombol virtualnya itu bisa diganti di menu namanya Edit, Project Settings, Input Manager ya. Kita langsung coba lihat aja di menu Edit, kemudian Project Settings, lalu di sebelah kiri ini ada Input Manager. Ya, kemudian kalau aksesnya masih tertutup seperti ini, dibuka aja. Ya, bisa terlihat di sini saya disediakan 30 tombol yang sudah dibuatkan sama Unity ya. Ada horizontal, ada vertikal, fire 1, 2, 3, jam, mouse X, Y, scroll wheel, dan yang bawah diulang lagi, horizontal, vertikal, fire 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya buka salah satu, ada beberapa setting tambahan, name, negatif button, positif button, alt negatif positif button, dan lain-lain ya. Nah, name itu digunakan untuk mengenali nama tombol virtual pada method getButton ya. Dan semua variannya down ya, getButton down, dan getButton up. Ya, getKey tidak dipakai ya. Di sini ini salah ketik ya. Name, kalau name untuk input manager atau tombol virtual itu yang pakai hanya input.getButton saja. Kalau input.getKey, kita harus memberikan key code tertentu.
Kemudian positive button itu mendefinisikan tombol yang akan mengembalikan nilai positif. Kalau negative button berarti sebaliknya. Ya, sebagai contoh, di sini horizontal, negatif buttonnya adalah left, positifnya adalah right. Ya, artinya kalau tombol left itu ditekan, maka input.get button nanti kembalikan min 1. Ya, positif buttonnya itu jadi positif. Ya, kalau saya tekan tombol, berarti Unity mengenali bahwa ini yang ditekan tombolnya positif, jadi dia akan kembalikan nilai positif juga. Ya, tapi untuk mengembalikan nilai negatif dan positif itu biasanya hanya berlaku untuk yang jenisnya eksis. Ya, jadi kalau tombol yang lain, misalkan saya buka Fire 1, ya itu biasanya dia hanya perlu disetting yang positif button aja. Ya, contohnya Fire 1, di sini positif buttonnya kontrol kiri atau mouse tombol ke 0. Ya, tombol ke 0 ini berarti tombol pertama di mouse. Ya, sementara itu kalau vertikal, karena ini juga aksis ya, teman-teman ingat kemarin kita sudah pakai horizontal dan vertikal, tapi pakai metodenya adalah input.getAxis ya. Maka di sini perlu negatif sama positif. Ya, tapi kalau dia tujuannya hanya untuk satu tombol aja yang dideteksi, ya, maka yang diisi perlu positif buttonnya aja. Oke, properti lain nanti bisa dilihat sendiri di websitenya Unity ya, di conventional game input. Nah, untuk positif dan negatif button isinya cuman konvensi seperti berikut ya. Normal keys A, B, C, D sampai Z. Number keys 1, 2, 3 sampai 0. Arrow keys hanya up, down, left, right. Keypad keys diberi kurung siku ya. Seakan-akan dia indeksnya array ya. Kurung 1, kurung 2, kurung 3, plus, equals. Ya, kemudian modifier keys right shift, right control, right alt, left alt. Kalau untuk Mac, right command dan left command. Tombol mouse 0, mouse 1, mouse 2, dan seterusnya. Tombol joystick atau tombolnya gamepad dari joystick manapun, joystick button 0, joystick button 1, joystick button 2, dan seterusnya. Kalau mau spesifik dari joystick nomor berapa, ya dikasih nomor dulu. Joystick 1, button 0, dan seterusnya. Lalu tombol-tombol khusus, backspace, tab, return, escape, space, delete, enter, insert, home, end, page up, down, page down. Kemudian kita juga bisa mendeteksi tombol function, F1, F2, F3, dan seterusnya. Nah, kita akan manfaatkan tombol virtual ini ya untuk memberikan kemampuan bagi player ya. Sekarang kalau menembak dia harus tekan tombol dulu. Ya, misalkan kita akan pakai tombol fire 1 aja deh ya. Nah, maka di player kita tambahkan potongan kode seperti ini ya, atau lebih tepatnya kita update ya. Kemarin sudah ada sebagian code ini. Ya, mari kita buka scriptnya player. Di bagian update, untuk yang menembak, kemarin kita sudah tambahkan, nah ini ya, kita sudah tambahkan kemampuan untuk menembak tapi tanpa penekanan tombol apapun. Nah, sekarang tinggal ditambahin penekanan tombolnya, deteksi untuk penekanan tombolnya terlebih dahulu ya. Misalkan kita beri sebuah flag atau variabel boolean, ya, kita beri nilainya input.getButtonDown dalam kurung fire 1. Ya, fire 1 ini adalah nama tombol virtual yang ada di input manager tadi. Ya, kalau ini nilainya true, maka dia boleh nembak. Kalau false, berarti ini tidak akan pernah jalan. Ya. Oke, kita tambahkan dulu. If, sorry, saya akan bikin variabelnya dulu. Tapi kalau mau langsung if ya boleh ya. Misalkan saya kasih variabel dulu, boolean should sama dengan input.get button down.
namanya adalah fire 1. Kemudian kalau flag ini nilainya true, maka 2 baris ini pindahkan ke dalam. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Sekarang saya akan tes terlebih dahulu. Oke ya, nah sekarang pemain saya tidak menembak sama sekali, tapi kalau saya tekan kontrol kiri, nah bisa terlihat dia baru nembak ya. Atau saya klik kiri juga sama aja. Nah, tapi perhatikan di sini kalau saya tahan misalkan kontrol kiri ya, sekarang lagi ditahan, teman-teman bisa lihat pelurunya sekarang tidak keluar. Ya, kenapa? Karena kita menggunakan get button down. Ya, ingat tadi get button down itu mengembalikan true hanya pada frame pertama saja. Ketika sebuah tombol itu ditekan. Ya. Sehingga kalau mau pemainnya bisa menahan tombol tersebut dan dia tetap bisa nembak, maka sederhana aja. Ya, ini tinggal diganti get button aja. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau saya kembali ke Unity dan dites, ya, ketika saya menahan kontrol, maka pemain bisa menembak secara terus-terusan. Ya, jadi pemain tidak perlu menekan tombol fire satunya berkali-kali sekarang ya. Nah, itu perbedaan mendasar antara get button dan get button down ya. Jadi ingat kalau get button itu true selama tombol ini ditahan, get button down itu true hanya pada saat pertama kali tombolnya ditahan ya. Nah, kurang lebih kemampuan player untuk nembak gitu aja sih ya, sederhana sekali. Ya, kita sudah bisa mendeteksi penekanan tombol tertentu ya, tombolnya virtual. Sebagai pengetahuan aja, kalau misalkan teman-teman ngikutin tutorial di internet yang pakai get key ya, get key, maka parameternya atau argumennya beda. Kita harus pakai code dot misalkan space seperti ini. Ya, berarti selama tombol spasinya ditahan, maka dia baru bisa nembak ya, seperti ini. Ya, perhatikan sekarang tombol spasinya saya tahan terus baru dia bisa nembak ya. Nah, tapi kelemahan menggunakan get key karena dia spesifik hanya untuk keyboard, maka sekarang ketika diklik kiri, pemain saya tidak lagi bisa nembak ya. Nah, jadi pertimbangkan sendiri apakah teman-teman mau membuat gamenya hanya dengan keyboard saja, atau dengan bantuan keyboard dan mouse, atau sekaligus juga bisa menggunakan keyboard mouse ataupun gamepad ya. Jadi saya pribadi lebih suka pakai get button dibandingkan dengan get key. Tapi sekali lagi itu kembali ke preferensi masing-masing. Kalau misalkan gamenya memang betulan hanya untuk PC dan hanya keyboard saja untuk kontrolnya, maka silakan aja sah-sah aja pakai input.getKey. Ya, tapi misalkan teman-teman tidak mau ribet deteksi penekanan tombol keyboard atau pakai mouse atau pakai gamepad ya, maka gunakan input.getButton. Nah, jadi itu aja untuk penekanan tombol virtual ya. Berikutnya kita akan bikin pulpinya ini lebih berbahaya lagi ya, dengan memberikan kemampuan pulpinya supaya dia bisa nembak ya. Jangan kemana-mana, simak terus di video berikutnya ya setelah yang satu ini.